صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين. اللهم صل
في زمرة النبيين اللهم صل على وأشرق للظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشرق للظالمين وأحيينا بإندونيسيا آمين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan paling utama sebelum kata demi kata berakhir dengan kalimat, sebelum kalimat demi kalimat berakhir dengan cerita, dan ungkapan yang paling indah untuk kita ucapkan selain puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmat-Nya di malam yang mulia ini Allah pertemukan kita dalam majlis ini, lebih-lebih lagi di tempat yang mulia dan juga di malam yang berkah 1 Muharram tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam kepada Rasul juga dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, Rasulullah yang telah memperjuangkan Islam untuk sampai kepada kita, yang telah menjadi umat manusia untuk kenal cinta dan takut kepada Allah. Karena apabila manusia cinta kepada Allah, maka itulah jalan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Yang kami muliakan, guru kita bersama yang telah berada di majlis ini, yaitu Tengku Haji Muhammad Yusuf, yang akan menguraikan ilmu pada kita, dan mudah-mudahan dengan ilmu itu akan mudah untuk kita terpahami. Kemudian juga kepada para jajaran pemerintah Aceh yang mewakilinya, para tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin wal hadirat, dan juga para pendengar sekalian, dalam majlis pengajian Astafi malam ini yang juga disiarkan langsung oleh Radio 93,6 FM Aceh dan juga Radio Biadara 92,4 FM Aceh dan juga streaming di live streaming
menjadi kerajaan Aceh. Dan mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini maka akan bertambah kefahaman kita untuk kita memahami bagaimana luasnya ilmu Islam ini. Dan di atas kefahaman itulah maka dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Islam adalah agama fitrah, Islam agama global, Islam agama universal, Islam is the way of life, Islam dinul hayat. Islam adalah cara hidup yang mengatur kehidupan dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Islam mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. Maka dari itu kita ingin Islam ini menjadi sebuah peradaban, menjadi sebuah kaum, tetapi itu semua berawal dari ilmu, dan turunnya ilmu di atas ilmu akan mudah untuk diamalkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, di malam yang mulia ini juga merupakan malam 1 Muharram, tahun baru Islam. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai masa introspeksi kita di atas keinginan tahun 1400 waktu itu yang kita merenungi segala amal yang telah kita lakukan, umur yang bertambah, waktu yang bertambah, dan mudah-mudahan di tahun baru ini juga menjadi sebuah azam baru, menjadi cita-cita kita untuk beramal, untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan Aceh ini kembali pada martabatnya, menjadi sebuah negeri yang berperadaban Islam, mengamalkan Islam dalam semua aspek kehidupan di bawah naungan pimpinan para ulama. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pengajian Tastafi di malam yang mulia ini kita mulai, dan dengan segala hormat kepada diri kita, waktu dan tempat yang bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, mari sama-sama kita memuji Allah, karena dengan takdir dan iradah Allah lah kita bisa berkumpul di sini pada malam ini. Juga selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takzim penghormatan saya dan kita bersama kepada Bapak Gubernur atau yang mewakilinya, kepada seluruh pengurus masjid dan imam besar Masjid Raya Baitur Rahman, istimewa sekali kepada seluruh jamaah sekalian, pencinta ilmu, pencinta ibadah, dan pencinta agama. Pada malam ini Allah mentakdirkan kita berada di sini dalam konteks itu pengajian Tastafi, di mana pada malam ini kita ingin mengkaji merenung kembali tentang status kita, yaitu orang yang beragama Islam, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sahibus syara', pembawa syariat. Sudah 15 abad atau abad ke-15 kita salah satu generasi yang masih
mendapatkan diri kita adalah orang yang beriman dan orang Islam. Kita tahu Islam, salah satu sisi inti dari perjuangan Islam adalah siapapun yang beriman dan beragama Islam sehingga Islam mendeklarasikan dirinya lewat sebuah hadis Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu itu pemimpin dan semua kamu bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Artinya pemimpin bukan hanya sebuah kelompok, sebuah pribadi, tetapi kita harus jadi pemimpin dan sukses memimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinan pada satu saat nanti di hadapan Allah, saat berhadapan dengan neraka dan syurga sekaligus. Islam, syariat adalah rumusan-rumusan yang diturunkan oleh Allah lewat Jibril kemudian kepada Rasulullah, supaya mampu, setiap pribadi mampu memimpin dirinya di dalam menjalani kehidupan ini, supaya benar-benar perjalanan hidup ini mazra'ah lil akhirah. Itulah Islam. Kesuksesan dalam pandangan Islam, kacamata iman, itu ada dalam sebuah ayat dari Allah yang sering kita dengar, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang punya nyawa akan pasti mati. Semua balasan amalmu akan dibalas di hari akhirat. Siapa yang diselamatkan dari neraka jadi penghuni syurga, faqad faz, sungguh sukses. Sukses dalam kacamata iman dan sukses hakiki dan sebenarnya saat selamat dari neraka jadi penghuni syurga. Kalau jadi penghuni neraka itu hidup yang gagal, karena masuk neraka akibat kehidupan yang salah dan keliru, bukan akibat setelah kematian. Masuk neraka, masuk syurga akibat benar di dalam menjalani kehidupan, terarah di dalam menjalani kehidupan. Siapa yang bisa terarah, tertib dan teratur dalam menjalani kehidupan adalah pribadi-pribadi yang mampu pertama sekali memimpin dirinya sendiri. Karena dalam Islam, pemimpin itu setiap pribadi. Ada pemimpin paling rendah adalah memimpin dirinya sendiri. Kemudian ada pemimpin di atas itu, pemimpin sebuah rumah tangga. Kemudian ada pemimpin di atas sampai tertinggi. Di masa Rasulullah, pemimpin tertinggi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
beliau memimpin dirinya, memimpin keluarganya, memimpin umat, memimpin negara, dan memimpin agama. Sehingga status afdalul khalqi pada Rasulullah, salah satu afdaliyahnya karena ada 3 unsur pada pribadi Rasulullah. Pertama, unsur kelebihan pada Rasulullah yang istimewa. Pertama, ilmu pengetahuan. Ilmu Rasulullah, proses mendapatkan ilmunya, proses yang paling istimewa dan nomor 1, tidak ada di atas itu, yaitu lewat nubuah. Manusia mendapat ilmu ada lewat belajar, ta'allum wa ta'lim. Itu hasil ilmunya terbatas. Yang lebih tinggi lagi lewat ilham, itu dapat ilmunya luar biasa, yang tidak sanggup oleh kemampuan nalar. Itu ilham dari Allah. Tingkat yang ketiga, itu paling atas, yaitu nubuah, jalur mendapatkan ilmu dari Allah. Itu tidak mungkin diusahakan, ghairu muktasab. Itu hanya pemberian Allah, pilihan Allah kepada setiap hamba. Rasulullah ilmunya lewat jalur nubuah. Itu kelebihan yang ada juga pada nabi lain, walaupun derajatnya di bawah kenabian Rasulullah. Kemudian sultanah pada Rasulullah, kesultanan, power. Rasulullah satu sisi pemimpin umat, tapi juga dia jadi panglima perang di dalam peperangan, pandai dalam mengatur strategi. Kemampuan Rasulullah. Yang satu lagi mulku, sebagai raja, pemimpin tertinggi. Jadi 3 ini yang tidak ada pada nabi lain. Tetapi untuk umatnya ditekankan pertama, kamu harus mampu memimpin diri sendiri. Untuk yang pertama, kapan manusia mampu memimpin dirinya sendiri? Dan bagaimana memimpin diri sendiri? Nah, ini yang menjadi hal yang penting dipahami oleh setiap pribadi muslim. Kemampuan manusia memimpin diri sendiri adalah saat manusia mampu kontrol selera dan perasaannya. Mampu kontrol selera dan emosi, juga perasaannya. Selama manusia tidak mampu kontrol selera dan emosi, dia tidak akan mampu memimpin dirinya. Karena semua perilaku sikap manusia berangkat di dalam jiwanya, yang di situ terpendam selera dan rasa. Maka ulama merumuskan dengan rumusan singkat, kapan manusia mampu memimpin dirinya sendiri? Apabila punya 2 sifat. Sukses membangun 2 sifat inti di dalam kepribadian setiap orang. Pertama, iffah. Iffah adalah kemampuan menahan selera, menahan rasa, menahan emosi, menahan dorongan selera, emosi, dan rasa.
Itu namanya ifah. Kalau mesin ada remnya. Manusia punya selera, punya nafsu, berbeda dengan malaikat. Ada nafsu yang ada pada binatang, ada nafsu yang ada pada syaitan. Kemampuan kontrol selera dan emosi itu sifat yang pertama. Mulai daripada selera berbicara. Manusia punya selera berbicara, melebihi daripada selera makan. Banyak orang sanggup tahan makan, tapi nggak sanggup tahan bicara. Ada selera. Selera makan dan bermacam selera. Banyak sekali seleranya yang tidak mungkin kita bahas di dalam sebuah pembahasan yang singkat. Kemampuan kontrol selera, tahan selera, tahan emosi, itu salah satu sifat terpenting untuk memiliki kepribadian yang mampu memanage dirinya sendiri. Orang le salah dalam kehidupan sebenarnya tidak mau kontrol perasaan. Dorongan-dorongan perasaan, dorongan selera tidak bisa kontrol dan tahan. Dalam bahasa yang lain, tidak punya sikap sabar. Yang kedua, jangan kelewat kontrol. Dia harus jaga keseimbangan dalam kontrol. Ada selera makan. Kalau kelewat kontrol sampai tidak makan sama sekali, itu bahaya. Ada selera untuk punya keturunan. Kalau ditahan sama sekali, maka sunyi bumi ini, nggak ada orang lagi. Maka dalam kontrol itu, emosi bukan tidak emosi sama sekali, tidak marah sama sekali, tidak sedih sama sekali, tidak senang sama sekali. Itu tidak boleh. Itu katanya sudah tafrid. Maka untuk menjaga keseimbangan itu harus ada sifat adalah rumus untuk menjaga keseimbangan. Maka rumusan-rumusan syariat sehingga dirumuskan di dalam hukum taklifi, di dalam hukum wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Itu rumusan-rumusan sebagai fungsi kontrol. Bagaimana semua rasa, emosi kita harus sesuai dengan rumusan syariat. Orang baru mampu menjadikan agama sebagai kehidupan. Rumusan syariat menjadi konsep di dalam menjalani kehidupan apabila memiliki kepribadian dua sifat, yaitu ifah dan adalah. Maka saat itulah baru sanggup memimpin dirinya. Kapan manusia sanggup mengikuti rumusan-rumusan syariah dalam semua aspek, baik aspek ibadah juga aspek kehidupan yang lain, apabila memiliki kepribadian ifah dan adalah, sehingga merekalah yang mampu menjadikan agama sebagai kehidupan.
Manusia melangkahi aturan, rumusan syariah, rumusan agama karena faktor belum mampu kontrol emosi dan selera. Dan itulah namanya akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak adalah pembentukan kepribadian manusia yang selalu mampu menjaga wasatiyah dan keseimbangan, mulai daripada rasa dan selera yang ada dalam dirinya. Maka inilah Rasulullah mengatakan fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Manusia ada sentral di dalam dirinya. Kalau untuk fisik ada namanya jantung. Kalau jantung itu normal, maka semua tubuh akan normal. Karena di sana fungsinya. Jantung itu mati, tidak berdetak lagi, maka yang lain tidak berfungsi. Ada satu lagi, kalbu, namanya jantung rohani atau hati nurani, jiwa. Kalau dia juga normal, maka perilaku juga akan normal. Manusia yang sukses, zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz, adalah manusia yang mampu mengontrol emosi selera sesuai dengan rumusan syariat. Itulah akhlak. Itulah hati yang bersih, yang tidak dipengaruhi oleh sifat-sifat kotor, sifat-sifat muhlikah. Dan ini menjadi modal untuk hasanah fil akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari yang tidak ada fungsinya lagi harta, tidak ada artinya lagi keluarga, saudara pendukung, tetapi yang berfungsi, yang bisa masuk surga adalah mereka-mereka yang punya kalbun salim. Kapan kalbun salim? Di saat bisa menyembuhkan atau menyingkirkan, membersihkan hati daripada sifat-sifat buruk yang dibahas di dalam syariat lewat ilmu namanya tasawuf, dan mengisi dengan sifat-sifat baik, sifat munjiat, yaitu takhliyah wa tahliyah. Bersihkan yang kotor, isi yang bersih, maka lahirlah pribadi hati yang iffah dan adalah. Dan ini perjuangan Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka jangan mati dulu kalau hati belum bersih daripada sifat-sifat yang kotor. Sehingga di dalam rumusan tasawuf sampai 70 lebih sifat kotor itu yang harus dibersihkan. Diisi dengan 70 secara rinci, 70 kalau sudah rinci. Maka ilmu yang berkaitan dengan kepribadian itu yang dibahas di dalam tasawuf itu ada batas fardu ain, urgen, tidak boleh tidak menguasai ilmu itu. Dari sanalah manusia mampu kontrol diri, di sanalah manusia baru menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Kemudian saat manusia
berubah status. Seorang lelaki sudah berumah tangga, dia jadi pemimpin untuk rumah tangganya. Pemimpin Islam dalam rumah tangga adalah yang memimpin seperti dia memimpin dirinya. Sesuaikan semua sikap dan perilaku sesuai dengan rumusan syariat. Taat di dalam ibadah, taat di dalam semua aspek kehidupan. Artinya selalu mutaba'atus syar'i, mengikuti syariat. Maka Islam mengatur tidak cuma aspek ibadah, dalam aspek kehidupan harus bersyariat. Sudah berumah tangga, hidupkan syariat di rumah tangga dengan rumusan syariat rumah tangga dalam Islam. Maka Islam membahas tentang hak dan kewajiban rumah tangga. Mana yang kewajiban seorang suami, kalau dia tidak melakukan dia berdosa. Mana yang haram, mana hak istri, mana kewajiban seorang istri. Maka Allah memerintahkan kepada pemimpin rumah tangga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Kalau itu sudah dijalankan, berarti itu pemimpin Islam dalam rumah tangga. Dia muslim, yang dipimpinnya muslim. Pemimpin Islam, pemimpin yang menyelamatkan yang dipimpin dari neraka. Maka tugas seorang pemimpin rumah tangga itu berarti muslim memimpin muslim dengan kepemimpinan Islam. Kalau hanya berbicara fasilitas rumah, hanya berbicara tentang penampilan duniawi tanpa ada kaitan untuk keselamatan dari neraka, itu belum pemimpin Islam dalam rumah tangga. Ini yang sukses dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sanalah para pengembala kambing, manusia-manusia yang lahir di perkemahan di mana orang tuanya tidak punya rumah tetap karena mereka status pengembala onta. Tapi di sana lahir pemimpin-pemimpin dunia yang dimulai dari mampu memimpin dirinya sendiri. Ibda' binafsi. Inilah kesuksesan Islam yang kemudian menjadi peradaban dunia. Di luar rumah tangga ada pemimpin di atasnya lagi. Bagaimana mereka menjadi pemimpin Islam? Mereka memimpin yang dipimpin hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Kapan manusia hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah? Selalu di dalam kehidupan dunianya selalu menjaga sesuai dengan rumusan-rumusan syariat. Saat berumah tangga, punya rumah, di sana ada tetangga. Islam mengatur tentang rumusan syariah di dalam bertetangga, sehingga di sana ada hak dan kewajiban jiran. Di sana ada kerabat. Islam punya rumusan bagaimana berinteraksi dengan kerabat. Ada hak dan kewajiban kerabat. Di sana ada persaudaraan, ukhuwah. Islam mengatur mana hak dan kewajiban persaudaraan. Dan di sana juga ada suhbah dalam interaksi, sahabat. Maka dalam Islam beda, sahabat, ukhuwah, sadiq, itu beda. Punya hak dan kewajiban yang berbeda. Begitulah rumusan Islam. Dalam semua aspek interaksi antar sesama, itu punya hak dan kewajiban. Terbangunlah tatanan sosial yang luar biasa. Disinilah terjadi kekompakan dan keharmonisan generasi Islam di awal.
Inilah yang dinyatakan dalam ayat wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Ingat nikmat Allah. Saat kamu saling bermusuhan, saling konflik, tidak harmonis, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah mengharmoniskan antara hatimu, semua jadi harmonis, bahagia, tidak saling bermusuhan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kamu jadi bersaudara dengan nikmat Allah. Ibnu Abbas mentafsirkan nikmat itu adalah iman yang menghasilkan akhlak dan kepribadian. Kapan manusia harmonis, kapan manusia kompak, kapan manusia terhindar dari konflik? Apabila sukses akhlak. Mereka sudah mampu mengontrol dirinya, memimpin dirinya. Selama gagal akhlak, konflik akan selalu terjadi, permusuhan akan selalu terjadi, menghalalkan segala cara di dalam pertukaran kepentingan, saling menzalimi. Itulah perilaku manusia-manusia yang gagal iman dan akhlak. Rumah tangga terjadi kehancuran. Kalau ujung-ujungnya pasti ada kegagalan akhlak di sana. Yang satu tidak sabar, yang satu tidak bersyukur. Maka sukses itu harus dengan sifat akhlak. Akhlak itu kalau dikumpulkan dalam makna yang luas, dalam dua sifat, yaitu bersyukur dan bersabar. Manusia yang bersyukur dan bersabar itulah manusia yang sudah mampu kontrol emosi dan selera sesuai dengan rumusan syariah. Istri yang tidak bersyukur selalu kecewa pada suami. Suami yang tidak sabar, tidak tahan menghadapi perilaku istri, akhirnya apa? Bubar. Sejahat apapun seorang istri tidak akan apa-apa dan selamat kalau kesabaran seorang suami luar biasa. Kalau dua-duanya sabar, dua-duanya bersyukur, itu baiti jannati, rumahku syurgaku. Kalau dua-duanya tidak sabar, dua-duanya tidak bersyukur, pasti baiti nari, rumah tanggaku nerakaku. Juga kehidupan yang lebih luas bertetangga. Tetangga yang gagal akhlak menjadi sumber penderitaan bagi kita. Maka orang cari rumah tempat yang strategis. Boleh kawasannya strategis, tapi kalau tetangganya jahat, itu tidak strategis lagi. Ya kan? Maka kapan baiti jannati? Sebenarnya modalnya akhlak, iman dan akhlak. Semuanya akan terpimpin dengan bagus. Dan konsep syariah yang berkaitan dengan iman dan akhlak ini tidak cuma bahagia di dunia, tetapi juga zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Inilah keberhasilan umat generasi merupakan kepribadian. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada yang bahagia. Yang kaya diganggu oleh yang miskin. Yang kaya kikir, yang miskin tamak, pendengki. Ujungnya tidak ada yang bahagia satupun.
Inilah yang terjadi di masa jahiliyah. Maka kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misi utamanya liutammima makarimal akhlak. Kalau akhlak sudah bagus, dunia bagaikan syurga sebelum masuk syurga. Rasulullah punya rumah rewot kecil. Kalau kita ke Madinah kan cikalah rumah Nabi bewot lah, hana perabot mentereng, hana fasilitas mentereng. Tapi apa yang keluar dari lidah Rasulullah? Baiti jannati. Kalau akhlak Rasulullah tidak ada duanya, tapi mampu mentransfer akhlak itu kepada istrinya, membuat baiti jannati, rumah tanggaku, syurgaku, dalam sering lapar tapi tetap bagaikan syurga, tapi yang sering kenyang selalu katanya rumahku bagaikan nerakaku. Makannya cukup, semuanya cukup, fasilitas cukup, punya AC lagi tapi panas seperti neraka, ya kan? Maka kalau manusia sudah mampu memimpin dirinya, akan mampu memimpin yang lain, dan dia akan menjadi pemimpin yang adil karena sudah mulai adil terhadap dirinya. Inilah Islam. Maka hal pertama yang paling penting dulu, bagaimana kita mampu menyesuaikan sikap dan perilaku kita, mulai dari hati, perilaku dengan sesuai dengan syariat. Pasti harus tahu rumusan syariat. Maka setiap pribadi muslim wajib memiliki tahu rumusan syariat yang diistilahkan dalam agama ilmu syariat fardu ain, mulai dari akidah, fikih dan tasawuf. Begitu kira-kira rumusannya. Yang gambaran ji, merinci ji, nyampe tabiat lah macam-macam. Dia pegah bab ifahnya le. Oh jangkauan ji adalah kapan kita adalah benar sih menyangkut dengan keimanan tauhid. Karena semua sikap itu berdasarkan kepada ketauhidan, berkaitan. Dia korelasi antara tauhid dengan akhlak. Jina korelasi, sehingga akhlak tasawuf itu sebenarnya tauhid amal. Ilmu tauhid yang dibahas itu tauhid akidah. Untuk mengamalkan tauhid akidah itu yaitu lewat amalan tasawuf. Misalnya dalam tasawuf dilarang kita bersikap takabur. Kenapa kita bersikap takabur? Orang beriman kalau benar-benar iman berfungsi di dada, dia tidak akan sombong. Karena dia tahu semuanya itu dari Allah, bukan miliknya. Di saat ada kelebihan apapun yang ada pada dirinya, tidak merasa itu miliknya. Itu hanya pemberian Allah, bukan atas kemampuan dan kehebatan dirinya. Dia tidak pernah sombong dengan nikmat yang ada pada dirinya. Dia hanya bersyukur atas nikmat itu karena itu milik Allah. Kalau tidak punya iman, saat punya nikmat, punya kelebihan, sombong. Tapi orang beriman saat punya nikmat dan kelebihan bersyukur, bukan sombong, kan? Karena tahu dia punya akidah semuanya itu dari Allah. Itu gambaran korelasi antara tauhid dan tasawuf. Maka rumusan tiga ilmu ini semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Cuma kalau dia Al-Quran berbicara konteks tentang hati, maka dimasukkan dalam konteks tasawuf. Tapi dari sana juga berkaitan dengan akidah, itu masuk di dalam tauhid. Itu nama yang dirumuskan oleh para ulama. Walaupun di masa sebelumnya tidak ada rumusan tauhid, fikih, tasawuf. Itu supaya untuk mempermudah mempelajarinya. Maka ulama mempermudah itu lewat rumusan-rumusan itu.
Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji'ul ma'ab. Kita masuk dalam sesi yang kedua. Alhamdulillah, terima kasih yang selesai sampai kepada kita yang telah menguraikan tentang kehidupan bersama dalam pengajian Asmafi. Seperti mereka tadi pentingnya ilmu fatwa untuk kita memahami agama berkaitan dengan tauhid, fikih dan juga tasawuf. Dan doa tadi kita di awal malam ini kita dinas bermula dari diri keluarga dan masyarakat. Hadirin masyarakat yang berpahala, malam ini kita akan mengadakan majlis tanya jawab. Yang ingin bertanya, baik pendengar di rumah dapat menghubungi nomor WA yaitu 0812 6946 2010. Kemudian nomor WA 0812 6946 2010. Sebelum kita mulai tanya jawab, kita sekali dulu dengan lantunan zikir sholat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه Baik, untuk kesempatan yang awal ini kita akan persilakan untuk 3 orang bertanya. Mohon bertanya dengan pertanyaan singkat, padat dan jelas, dan setiap satu pertanyaan akan langsung dijawab oleh ayah kita. Dan setelah itu kita akan juga menjawab pada pertanyaan yang akan ditanya oleh pendengar dan juga untuk awal mungkin silakan. Dan kami ulangi nomor kontak WA yang ingin bertanya di pendengar di rumah 0812 69 46 20 10 0812 69 46 20 10. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersama Yusuf yang melakukan kajian dari Bidang Aceh. Jadi ini terkait masalah kepemimpinan, mungkin kaitannya dengan politik. Jadi saya ingin menanyakan yang pertama itu bagaimana strategi dan taktik politik dalam konsep Islam yang sebenarnya. Yang kedua itu menyangkut katakanlah dalam satu organisasi atau satu institusi ketika ada pergantian kepemimpinan, kita tahu bahwa yang akan menjadi kandidatnya adalah orang yang katakanlah memiliki sifat yang tidak baik, berhenti dan sebagainya. Jadi apakah ada kewajiban bagi yang lain untuk mencalonkan ini ataupun mencalonkan orang lain yang memiliki sifat yang baik, kewajiban ataupun ya menerima amanahnya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Terima kasih. Berbicara tentang politik, sebenarnya kalau berbicara agama, pertama itu berbicara etika, berbicara akhlak. Dia harus masuk ke semua ruang, ke semua aspek. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Kalau persoalan dunia yang tidak punya kaitan dengan etika, artinya dalam konteks dia terpisah dari etika, itu diserahkan kepada antum. Misalnya meningkatkan produksi ini, meningkatkan produksi itu jangan tanya pada Nabi. Bagaimana buat pesawat, itu jangan tanya ke agama. Itu Allah berikan ilmu dan kecerdasan kepada manusia. Tetapi bagaimana etika, akhlak, rumusan syariat masuk ke sana, itu tugas agama. Kalau keahlian mereka dalam kecerdasan yang lain tanpa seimbang dengan etika, adab dan akhlak, ini akan rusak, akan menuju kepada kezaliman. Maka dalam hal itu kita yang perlu tahu sekarang, kita bertanya saat sekarang di generasi kita harus tahu kita sudah umat Islam yang sekarang itu sudah melewati generasi kenabian. Masa ada Rasulullah, kemudian ada generasi kekhalifahan, itu sudah lewat. Kemudian berganti generasi Amirul Mukminin, di mana pemimpin-pemimpin umat Islam gelarnya Amirul Mukminin, dia pemimpin orang beriman. Kemudian masa kesultanan, ada kesultanan Islam, ada kesultanan tidak Islam, itu sudah lewat. Kita generasi berada di era demokrasi. Tahu kata lahir itu.
lahir di mana di dalam persoalan siasah kepemimpinan untuk kemaslahatan manusia dalam menjalani kehidupan, itu kita mengadopsi, sudah menjadi kesepakatan kalau sekarang, demokrasi. Semua era itu Islam tetap berlaku dia. Islam universal. Yang penting jaga etikanya. Kapan manusia beretika? Apabila mampu mengintegrasikan 3 nilai ke sana. Ini yang dirumuskan oleh para ulama. Apa 3 nilai itu? Apapun yang Anda lakukan, pastikan Anda itu adalah adil. Yang kedua, pastikan selalu menjaga nilai-nilai kebaikan. Hindari keburukannya. Walaupun itu bukan kewajiban. Dan walaupun itu bukan sebuah kezaliman kalau kita tidak lakukan. Itu pada tataran ihsan. Yang ketiga, selalu menyelamatkan agama. Jangan ada sikap dan perilaku disadari atau tidak sudah menghancurkan dan merusak agama. Tetapi harus memperkuat agama. Itu dalam bahasa yang lain, syafaqah ala din. Itu rumusannya. Maka dalam hal di era demokrasi, ini kita harus akui, kita berdemokrasi di generasi yang tidak sukses akhlak secara mayoritas. Akhlak itu pasti ada, manusia baik pasti ada, tetapi dia dalam arus minoritas, arusnya lemah. Kenapa? Karena gagal dakwah akhlak, tidak sukses dakwah akhlak. Ini yang menjadi masalah. Kalau di era demokrasi, siapa yang terbanyak kan? Siapa yang terbanyak? Kalau banyak yang baik, ya yang baik, yang kuat, yang menang. Kalau banyak yang tidak baik, ya tidak baik, yang menang. Maka tantangan kita dakwahkan akhlak itu dalam semua ini. Bagaimana rumusan-rumusan akhlak di dalam berpolitik? Bagaimana rumusan akhlak di dalam mengurus negara? Itu perlu dakwah, otoritasnya ada pada ulama. Kalau ini difungsi, maka dia akan lemah. Maka ini akibatnya. Kita jangan salahkan siapa-siapa, semuanya ada salah masing-masing. Anjir dapat salah, orang yati, karena orang yati pilih dia orang yuk ni. Kalau tidak dipilih mereka tidak akan terpilih. Maka ini jadi masalahnya. Kalau dulu benar-benar berfungsi konsep umat Islam di dalam tataran pendidikannya paling utama sukseskan akhlak. Bagaimana dia menjadi orang baik, itu dulu. Kalau dia dipastikan punya kepribadian yang baik, sudah jadi orang baik, beriman, berakhlak, baru cerdaskan mereka. Tapi mencerdaskan manusia jahat itu paling bahaya. Mereka menjadi orang jahat yang kuat. Tapi mencerdaskan orang baik menjadi orang baik yang kuat. Kekuatan berada dalam kebaikan, kebaikan berada dalam kekuatan. Tapi kalau meninggalkan perbaikan, maka lahirlah manusia-manusia kuat yang jahat dan zalim. Maka kalau gitu, bagaimana ini? Itu strateginya bagaimana? Kalau dulu semuanya berfungsi. Kalau di generasi Islam nggak ada sekolah di generasi awal. Ana buka sekolah Nabi. Nyai masjid juga sekolah, rumah tangga juga sekolah. Karena pemimpin rumah tangga, guru di rumah tangga. Malah kalau dia punya istri, suami wajib menjadi guru pada istrinya yang belum menunaikan kewajiban ilmu. Wajib pun kau. Berdosa suami kalau membiarkan istrinya di dalam kejahilan. Jadi rumah tangga itu satu sisi rumah tangga, satu sisi itu tempat pendidikan. Guru tertingginya, kepala sekolahnya siapa? Suami. Berfungsi. Maino kaget karapi karena dunia pendidikan. Yang pendidikan. Apa benar pendidikan di kalangan umat Islam konsepnya syariah?
Kalau konsep syariah, selesaikan fardu ain dulu, kemudian baru fardu kifayah. Baik menyangkut dengan aspek kehidupan, kemaslahatan hidup. Maka dulu saya menulis sebuah buku, kita yang perlu sekarang bagaimana memperkuat orang baik dan memperbaiki orang kuat, supaya semuanya jadi baik. Kalau tidak, kebaikan itu hanya khayalan, karena dia digulung oleh kekuatan jahat yang lebih kuat. Sebaik apapun kita, kalau lemah akan digulung oleh lebih kuat, walaupun itu kejahatan dan kezaliman. Maka itulah dakwah perbaikan itu yang perlu. Dia pendidikan yang benar. Cuma cara aja itu belajar dari itu. Sebab apakah mengurus manusia lebih, kata Syafi'i, Imam Syafi'i, siasatun nas asyaddu min siasati dawab. Mengurus manusia lebih sulit daripada mengurus binatang. Apalagi manusia-manusia yang seperti binatang, lebih jahat dari binatang. Saya kan sering ngomong-ngomong, siapa lebih jahat babi daripada manusia seperti babi? Manusia yang seperti babi lebih berbahaya ketimbang babi itu sendiri. Karena manusia punya akal. Kekuatan akalnya hanya untuk memperkuat strategi kebabiannya. Baik, kita persilakan untuk pertanyaan kedua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah yang kami muliakan sama seluruh boleh-boleh yang lain. Masalah kepemimpinan dalam Islam, mungkin ada bertanya deh, kamu akan sepakat enggak itu ayah kamu kampanye ya? Memang ya pakai awalnya hidup kan ya? Hidup daerah dan semua ya. Insyaallah. Yang ingin mempertanyakan sedikit ya. Nyo sudah ditanyakan orang, maka merantai-rantai dong alur pertanyaan mampu dong dijawab. Mungkin bahaya. Yang pertama ya, masalah pendapat ini yang sering dikasihkan kasabi. Nah bahasa dan bahasanya maka dari zaman dahulu ada wajib pun ada wajib juga. Wajib belajar, tidak wajib bisa apa yang kita pelajari. Namanya sedang ini yang berlandaskan hadis. Talabul ilmi faridatun mudah-mudah ini. Haji, apakah wajib pun karena wajib juga berlaku upah ilmu? Sebab lagi ilmu perintah ma'rifah. Urus bina pemedali yang wajib pun karena wajib juga. Jadi karena dia berlebih. Jadi antara tauhid itu wajib ma'rifah dengan bahasa hadis talabul ilmi yang wajib pun karena wajib. Mungkin kaitannya gimana? Apakah berlaku bagi memang dan macamnya atau hanya tidak ditahui? Mungkin yang pertama. Yang kedua mungkin subilasi ya, ditanyakan orang tetangga sebelah. Dan yang kedua ya, Allah Taala yang mungkin di luar yang betul. Dan yang lain apakah Allah memerintah ibadah yang hukum wajib? Menuntut nak kerja atau menuntut sah kerja. Artinya yang dituntut dan Allah artinya salah. Saya kata sekarang apakah Allah menuntut orang akhirat sah kerja atau asalnya kerja? Yang mungkin ayat di dalam kata Haidari sebab bukan kata belah lagi ayat kan tadi cuma belum akan ada di kita saja. Mungkin yang juga ya untuk ada jemaah terima kasih secara kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama pun wajib buat, wajib jeut. Wajib buat tergolong jeut. Munyo kaji ana wajib le. Selama ana jeut wajib terus buat. Sampai jeut baru ana wajib le. Hai kaji pun buat malu.
dah kaji. Karena yang perlu je. Cuman wajib ber. Tetapi di saat melaksanakan kewajiban, tetapi juga tidak sampai dan kewajiban terus dilakukan, Allah memaafkan. Karena Allah tidak memaksa sesuatu yang tidak malayutak, yang tidak mampu. Tah yang wajib murno. Kepemurnonya tujuannya untuk bisa. Kalau sudah bisa, sudah mencapai tujuan. Murnonya wasail. Seandainya ada orang bisa belajar, tahu tanpa belajar, tidak wajib lagi belajar. Ada orang yang dapat ilmu secara ilham, dia tidak wajib belajar lagi, memang sudah sampai kepada tujuan. Jadi yang wajib wujud. Cuman wajib ber untuk jut dan sabi wajib menyo segolong jut, menyo kajut hana wajib ni. Yang kedua, pu tuntut dan nyo pu buat nyo. Tapi buat yang tak pu buat yang tuntut. Dah buat yang tuntut, buat yang sah. Karena wajib mutaba'atus syar'i, mengikuti syariat. Semua syarat sahnya, syarat kabulnya ada dalam rumusan syariat. Maka diperintahkan sesuatu amalan harus sesuai dengan syariat. Kapan baru sesuai syariat? Apabila cukup syarat sah dan syarat kabul. Hanya asal pun buat. Tengok you puasa, baik dah puasa uroraya. Hai tu yang penting lu kalau you puasa, hanya uroraya ndak sah itu haram jadinya. Ndak ada alasan. Yang penting saya kan udah puasa, bukan puasa di hari raya yang dituntut, yang disuruh. Puasa yang sesuai dengan aturan syariat. Kapan baru sesuai dengan aturan syariat? Apabila dia sudah cukup syarat sah dan kabulnya. Bukan asal buat. Karena mengikuti syariat, wajib mengikuti syariat. Jangan di luar aturan syariat. Itu ahdasa fi amrina. Pada safi amrina hadza fahuwa raddun. Siapa yang mengihdas tentang ilmu syariat tapi yang bukan dari bersumber dari Nabi, itu tertolak. Yang bersumber dari Nabi itu sudah cukup syarat sah dan kabul. Karena syarat-syarat itu semuanya juga dari syariat. Ikut sunnah itulah ikut itu. Ikut sunnah, ikut rumusan syariat. Kita berusaha dengan pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu mengenai kepemimpinan. Apakah di dalam sebuah negara boleh dipimpin oleh seorang perempuan, dan bagaimana di dalam Islam kedudukan laki-laki dan perempuan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam kepemimpinannya pilihan pertamanya lelaki. Tapi kalau sudah ternyata yang jadi pemimpin perempuan, itu aja ikut juga. Tapi kita tidak disuruh proses menjadikan perempuan. Tapi kalau memang sudah itu menjadi kenyataan, kita juga wajib ikut pemimpin itu. Begitu kira-kira. Karena yang zalim, yang jahil hanya di memimpin Islam. Mau wajib kaji ikut. Tapi wajib ikut la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Ikut pada yang baik-baik itu ikut semua. Wajib ikut. Malah
lewat sebuah pemberontakan, kemudian jadi pemimpin, harus ikut juga. Karena kalau tidak akan kacau balau terus, sampai konflik tapi anak piu-piu itu. Baik, kita ikuti dulu atau membuka pertanyaan yang telah masuk melalui nomor WA. Assalamualaikum, ya. Bagaimana akhlak pemimpin dalam memimpin masyarakatnya dalam ruang lingkup pemerintahan, utamanya misalnya di Aceh yang kita tahu berdasarkan syariat Islam, dan bagaimana pula contoh akhlak Nabi dalam memimpin sebuah negara. Pertama, kita dituntut di dalam memimpin ikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi mengikuti yang persis seperti beliau itu tidak ada pribadi yang persis seperti beliau. Semampu kita mengikuti. Karena Islam itu dia fleksibel, universal. Ada suasana, ada saat-saat kita mampu menegakkan Islam itu sepertiga. Maka Rasulullah mengatakan, pada satu saat nanti umatku mampu menegakkan agama sepertiga najah. Kenapa? 2/3 di luar kemampuan mereka. Allah tidak mentaklifkan malayuta seperti salat. Wajib salat. Yang wajib pertama ya orang yang mampu berdiri. Tetapi kalau tidak sanggup berdiri masih wajib juga salat. Sanggup duduk, salat sampai duduk. Yang jangan tidak salat. Tidak semua kita mau seperti masa Rasulullah, karena ada kondisi yang berbeda, ada suasana yang berbeda, ada masa yang berbeda, ada tempat kawasan yang berbeda. Tetapi jangan tinggalkan yang mampu. Kalau yang mampu dilakukan, yang wajib lakukan. Yang berdosa, yang mampu dilakukan, tidak dilakukan. Dan Allah tidak mendosakan kita di luar kemampuan kita. Jadi kadang-kadang ekspektasinya terlalu tinggi. Padahalnya atahna mungkin. Memaksakan diri itu tidak. Maka Islam itu sangat dia wasatiyah, selalu menjaga keseimbangan. Mamanya tanya nanggro Aceh. Kita harus di dalam memimpin itu harus ikuti rumusan amar ma'ruf nahi munkar. Karena tugas seorang pemimpin dia menegakkan yang baik-baik, yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Karena mereka punya power. Ikuti rumusan amar ma'ruf nahi munkar. Rumusan amar ma'ruf nahi munkar dimulai oleh taklim dan takrif. Artinya beri ilmu mereka dulu, didik mereka dulu. Kemudian tau'iz itu pembinaan, bina mereka. Sempurnakan pendidikannya, sempurnakan binaannya. Kemudian kalau itu tidak efektif, ada yang tidak efektif dengan itu, baru mulai dengan tindakan. Baru dengan hukuman, baru tindakan. Nyok tadi di hana, tak pernah tan. So bimbing hana, duduk minta hukum tu. Itu tahapannya tidak sesuai. Dalam istilahnya suluk tidak benar. Kita niat menegakkan syariat, menegakkan kebenaran, tapi langkahnya tidak tepat, itu gagal. Itu ada kedunguan di sana. Atau bahasa Arab ahmang. Bahasa Aceh pun dah bohnan. Niat jerok cara nama. Ini bagaimana? Mereka tidak tahu syariat. Mereka tidak dibekali ilmu syariat. Mereka tidak dibimbing untuk syariat. Kemudian mereka dihukum karena melanggar syariat.
Sementara dalam rumusan amar ma'ruf nahi munkar ada tahapannya. Kenapa tidak kembali ke sana? Ini bukannya gagal ilmu perlein. Nampalah ada survei Aceh. Aceh ingin menegakkan syariat. Berapa persen yang belum tahu syariat dasar yang wajib? Berapa persen yang sudah tahu? Bagaimana yang belum tahu itu supaya tahu? Fungsikan dunia pendidikan, fungsikan dunia dakwah, fungsikan pesantren. Kalau pesantren saja tidak cukup, harus fungsikan dunia pendidikan, syariatkan pendidikan dulu di sana. Kemudian baru main tindakan kepada yang tidak mampu, tidak efektif dengan pendidikan. Yang betat-betat yang tak payah opname tu. Tak payah operasi. Nyokap pongkan operasi, penina menai. Itulah. Maka ini strategi. Ikut Rasulullah, ikut juga pada strategi. Karena umat Islam sekarang bukan salah Islamnya, bukan salah syariatnya, mungkin masih lemah dan keliru dalam strateginya. Ini yang menjadi masalah. Tuh. Pertanyaan berikutnya dari Romean. Bagaimanakah mengendalikan emosi dan masuk kendalikan padahal sudah zikir, sudah sholat, baca Quran, pergi pengajian? Gimana salahnya? Adakah solusi lain supaya emosi itu tidak meluap, apalagi saat dibina orang-orang tentang perbedaan cara bersyariat? Menyangkut dengan kelola emosi, kelola selera, dimulai pertama konsep ilmu. Itu baru mulai. Konsep akhlak lah, ilmu tentang akhlak, rumusan syariatnya ilmu fuk. Tapi hansip dengan konsep apa? Nyatanya ubat hansip dengan resep tu. Resep tak kah? Ya kan pulih dengan resep. Benar ubat lenyan payah ubatnya. Dalam istilah pembinaan akhlak, itu harus lewat riadah, tahzib dan mujahadah dari istilahnya. Tidak cukup dengan sebuah kecerdasan. Tanpa pembiasaan, tanpa latihan, tanpa bimbingan, dan tanpa meningkatkan kemampuan, menyempurnakan. Maka butuh istilah di dalam pembentukan mengelola emosi itu, butuh lewat mujahadah, tahzib dan riyadhah. Maka ini mursyid, pembimbing yang menjadi teladan, yang mampu. Ibaratnya kalau mengobati penyakit fisik itu ada dokternya yang ahli. Kalau penyakit hati atau akhlak juga ada dokternya. Dokter yang paling ahli untuk perbaikan hati dan akhlak itulah Rasulullah. Itu nomor satu. Dunia akhirat nomor satu, tidak ada duanya. Yang lain pasti dokter-dokter di bawah itu. Tapi kalau kita mungkin sekarang tidak banyak dokternya, maka banyak penyakitnya. Dokter anak ahli tinggal ubat bro, gak ubat buduk gop bro, pergi buduk. Lagi persih lagi tapi ubat urang hantik tengok pugo urang hantik tengok. Lagi pugo gop tengok bro. Berjadu. Jadi tidak cukup keteladanan dan sebagainya. Itu harus lewat konsep riyadhah, tahzib dan bagaimana riyadhah itu harus lewat sebuah pengajian. Tak bisa dibuat sebuah jawaban, tak mungkin selesai. Dan pertanyaan berikutnya, apakah menjalankan syariat Islam secara kafah itu kewajiban pemimpin atau setiap individu muslim? Lalu bagaimanakah jika kondisi kita belum sanggup melaksanakan syariat Islam dengan kafah, apakah kita berdosa? Sekali lagi. Apakah menjalankan syariat Islam secara kafah itu kewajiban pemimpin atau setiap individu muslim? Lalu bagaimana jika kondisi kita belum mampu menjalankan syariat Islam dengan kafah, apakah kita berdosa? Apakah kita berdosa kalau belum mampu melaksanakan syariat kafah?
Ya, kewajiban setiap pemimpin, mulai daripada pemimpin dirinya sendiri. Orang memimpin dirinya sendiri wajib jalankan syariat untuk dirinya sendiri. Karena kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Jangan salahkan pemimpin ke atas, kita salah juga yang di bawah-bawah. Pertama, diri sendiri wajib jalankan syariat secara kafah. Kemudian rumah tangga, pemimpin rumah tangga wajib jalankan syariat dalam rumah tangga, seisi rumah tangga. Pemimpin di atas itu wajib lagi tanggung jawab. Semakin tinggi kepemimpinan, semakin besar tanggung jawab. Semakin dilaksanakan, semakin banyak pahala. Semakin tidak dilaksanakan, semakin banyak dosa. Maka pegah tu ide pemimpin yang adil, sehari memimpin yang adil bagaikan ibadat secara pribadi 60 tahun. Seorang pemimpin memimpin dengan kezaliman, dosanya kalau pribadi harus berdosa 60 tahun. Seorang pemimpin satu hari sudah seperti dosa 60 tahun. Tapi kalau adil, sehari dia memimpin seperti ibadah orang pribadi 60 tahun. Sesuatu yang banyak untungnya, pasti banyak resiko rugi. Kalau salah-salah. Hai bak rayut labah, hina rayut goi. Artinya, siapa saja yang berdosa, siapa yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, meninggalkan mukhalafah syariah, itu kemungkaran. Wajib cegah kemungkaran itu. Siapa yang berdosa? Siapa yang tidak mau mencegah? Siapa yang mau mencegah tapi mampu, tapi tidak mencegah di luar kemampuan, itu tidak berdosa. Yang berlaku hukum amar ma'ruf nahi munkar. Maka siapapun hidup di ruang publik, baik dia pribadi atau seorang pemimpin, siapapun statusnya, salah satu berkewajiban laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar sebuah kewajiban, maka ilmu tentang amar ma'ruf nahi munkar itu satu kewajiban. Wajib tengok murno, kita murno doa sembahyang, cara sembahyang, wajib murno lo ilmu amar ma'ruf nahi munkar supaya kita laksanakan. Itu kewajiban. Karena kita hidup di ruang publik. Kalau mau tidak berdosa dengan kemungkaran orang lain, naiklah ke hutan sana, putus hubungan dengan publik, hidup sendiri di sana, supaya dosa orang lain tidak akan menjadi tanggung jawab kita. Terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan. Setelah 3 pertanyaan dari pendengar dan pendengar, dan mungkin banyak sekali kita masuk ke tema lain dengan waktu kita yang begitu cepatnya, dan kemudian kita disediakan dengan kita ini, dan insyaAllah kita akan berikan pada pengajian berikutnya nanti, insyaAllah pada tanggal 26 Agustus bulan depan. Dan ucapkan terima kasih kepada yang muda dan juga kepada semua yang bersama di sini, dan juga kepada yang guru juga yang telah menyampaikan langsung acara kami, dan juga kerana yang untuk kami untuk mengingat bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana faddud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina badan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyin lana bil akhlaqil hasanat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin.
Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka an tunawwira qulubana binuril ilmi wal fahmi wa an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik wa an tashraha sudurana tayassara umurana wa an taqdiya hawaijana wa an tu'afiyana min jami'il ahwali wal afat wa an taltufa bina biqada'ika wa an taghfira lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.